Pelatih Timnas Sinteyong menyebut telah menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke AFF. Seperti apa taktik yang disiapkan pelatih Sin untuk menguatkan skuad Garuda di AFF? Bagaimana juga strategi 3 pemain senior yang diturunkan? Indonesia ke toilet dulu. 뭐 26명은 좀 머리 안에 생각했고 그 선수들이 잘해줬으면 좋겠는데 경기 뚜껑을 열어봐야 알 것 같아. 그리고 결정난 상황이 없다. belum ada keputusan. Timnas Indonesia merampungkan pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024 yang akan berlangsung 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sepekan pemusatan latihan ditutup dengan laga uji coba melawan klub Bali United. Usai uji coba, pelatih Sinteyong menyebut telah menentukan 26 nama yang kemungkinan bakal mengisi skuad Timnas di Piala AFF. Namun, 2 nama yang diinginkannya masuk skuad, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner, kemungkinan tak akan bergabung ke Piala AFF. 뭐 26명은 좀 머리 안에 생각했고 그 선수들이 잘해줬으면 좋겠는데 경기 뚜껑을 열어봐야 알 것 같아. 그리고 결정난 상황이 없다. belum ada keputusan. Manajer Timnas Sumarji menyebut setelah uji coba lawan Bali United, ada 4 nama pemain yang harus dicoret karena cedera dan sakit. Sampai dengan sekarang total yang sudah bergabung 23 pemain yang kita kembalikan ke klub itu ada 3, satu Imadi Tito, yang kedua Zaki Ashraf, terus yang ketiga Alvan Suaib. Kita kembalikan ke klub. Terus yang tidak datang dikarenakan cedera itu Arsa Ahmad. Skuad Timnas untuk Piala AFF 2024 akan diisi mayoritas pemain U22. Namun untuk starting line-up, STY diprediksi akan menggunakan 5 pemain yang membela Timnas di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di posisi belakang ada pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, kemudian ada pemain Port FC Thailand, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan yang bisa melakukan overlapping ke depan. Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand bakal menjadi andalan STY di lini depan. Ada 3 pemain yang dipanggil STY namun kemungkinan tak dapat memperkuat Timnas di AFF. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, serta Rafael Strauch yang hanya bisa bergabung jika Timnas lolos dari fase grup. Timnas dijadwalkan akan terbang ke Myanmar pada 5 Desember besok. Anak-anak asuhan Sinteyong bakal melakoni laga perdana lawan tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Piala AFF 2024 Putri sudah mencapai puncaknya. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Kamboja di partai final Kamis malam ini. Pertandingan final Piala AFF Putri antara Timnas Indonesia versus Kamboja akan digelar di New Laos National Stadium. Sebelumnya Timnas Putri Indonesia sudah sempat bertemu dengan Kamboja di partai pembuka grup B dan berakhir imbang dengan skor 0-0. Laga final menjadi momentum bersejarah bagi Timnas Indonesia maupun Kamboja karena belum pernah menjuarai Piala AFF wanita. Dan beralih ke Timnas Garuda Putra, Timnas Indonesia sudah berangkat ke Myanmar pagi tadi menjalani laga perdana di Piala AFF.
Timnas Indonesia membawa 22 pemain termasuk Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan terbang ke Myanmar. Skuad asuhan Sinteyong Timnas Garuda ini akan menantang tuan rumah Myanmar dalam matchday pertama Grup B Piala AFF 2024. Laga ini akan digelar di Tuwuna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember. Perjuangan Timnas Garuda di Piala AFF akan diawali dengan laga tandang ke Myanmar pada Senin 9 Desember nanti. Lalu Timnas menjadi tuan rumah yang akan menjamu Laos pada 12 Desember. Pada 15 Desembernya Indonesia akan menghadapi Vietnam di kandangnya. Sementara di pertandingan akhir fase grup, Indonesia kembali menjadi tuan rumah menjamu Filipina pada Sabtu 21 Desember. Bagaimana antusiasme pecinta sepak bola Indonesia terhadap Piala AFF di Stadion Manahan Solo? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Widi, penjualan tiket untuk Piala AFF sejauh ini sudah 100% atau masih tersedia nih untuk yang mau beli tiket? Ya, Audrey dan saudara, selamat malam. Memang sampai saat ini tiket masih dijual oleh penyelenggara atau panitia pelaksana dan ada 6 kategori tiket, di mana yang termurah berharga Rp125.000 dan yang paling mahal adalah Rp300.000. Ini merujuk pada posisi tribun yang akan ditempati oleh para penonton. Yang paling mahal tentu berada di tribun barat atau VIP, sementara yang paling murah berada di utara gawang ataupun selatan gawang di Stadion Manahan. Dan sampai saat ini persiapan di Stadion Manahan terus dilakukan walaupun memang belum ada inspeksi dari AFF ataupun dari PSSI. Mengingat stadion ini sampai sekarang masih digunakan di Liga 1. Ada 2 klub yang berkandang di Stadion Manahan. Yang pertama adalah Persis Solo dan yang kedua adalah PSS Sleman. Dan sampai sekarang pun pertandingan di Liga masih terus berlangsung di Stadion Manahan ini. Jadi jika ditanya bagaimana kesiapan Stadion Manahan, stadion ini sudah sangat siap. Apalagi perawatan dilakukan setiap hari secara berkala dan secara rutin. Mulai dari perawatan rumput di lapangan yang paling utama dan juga untuk tribun penonton, terutama untuk kenyamanan di Stadion Manahan sendiri. Dan stadion ini sudah memiliki standar FIFA, artinya sudah diakui standarnya karena sudah pernah menggelar pertandingan-pertandingan internasional mulai dari Piala Dunia U17 hingga yang terakhir kualifikasi Piala AFC. Dan sampai saat ini pun Stadion Manahan terus dipersiapkan oleh penyelenggara dan juga panitia pelaksana lokal, di mana di Solo ini sudah ada panitia pelaksana yang nantinya akan ditunjuk untuk mengurus segala macam pertandingan, terutama mulai dari pengaturan penonton hingga keamanan dan juga kenyamanan dari baik penonton ataupun tim yang berlaga. Rencananya memang ada 2 pertandingan yang akan dilangsungkan di Stadion Manahan menghadapi yang pertama nanti pada tanggal 12 dan juga tanggal 21 Desember, di mana Indonesia akan menghadapi Laos dan juga Filipina. Dan sampai saat ini pun kami masih terus memantau untuk penjualan tiket karena memang masih terus dilakukan. Dan para penonton ataupun supporter yang ingin menyaksikan langsung di stadion harus memiliki Garuda ID untuk dapat membeli tiket ini agar tidak terjadi nanti penjualan tiket palsu dan lain-lain yang beberapa kali lalu sempat ditemukan di pertandingan-pertandingan yang dilakukan di Stadion Manahan ataupun di stadion lain di Indonesia. Dan persiapan ini akan semakin dimatangkan nanti pada saat menjelang pertandingan, di mana rencananya kompleks Gelora Manahan akan disterilkan untuk memberi kesempatan penyelenggara mempersiapkan lebih detail lagi untuk pelaksanaan dari Piala AFF 2024 ini. Audrey. Widi Nugroho melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, lokasi tempat pertandingan Piala AFF pada saat berlangsungnya di Indonesia. Terima kasih Widi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami punya serangkaian informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.